hanya mendengar bising jantungnya. Tapi seperti apa bentuk katupnya, kelainan apa persisnya itu nanti harus dipastikan dan di evaluasi dok. Bukan di stratifikasi, dinilai seberapa berat gangguannya begitu. Jadi misalkan ada katup yang menyempit, ya penyempitannya berat atau tidak itu dilihat dari ekokardiografi. Gitu. Kalau penyakit katup itu biasanya gejalanya apa ya dok? Gejalanya biasanya lebih banyak langsung ke gejala gagal jantung. Oh malah gitu ya dok. Oke. Gitu. Iya berarti termasuk yang sesek itu tadi ya, sesek bengkak itu ya dok ya. Betul. Oke. Nah di situ kalau sama si penyakit jantung bawaan itu sama nggak dok? Beda. Oh beda ya Jadi dok. Jadi kalau penyakit jantung bawaan itu penyakit jantung yang dari lahir. Iya. Jadi dia ada gangguan pembentukan jantung ya dari masa janin. Gitu. Jadi jantungnya mungkin ada yang pertumbuhannya tidak sempurna sehingga sekatnya tidak menutup ya, atau ada yang perputarannya pembentukan jantung tidak sempurna sehingga terjadi sekatnya nggak ketemu antara atas dengan bawah, ada penyempitan dan lain sebagainya. Gitu. Oke. Itu biasanya sudah bisa terdeteksi saat kehamilan ya dok ya, dari suara detak jantungnya atau pembuatan dok? Kalau penyakit jantung bawaan juga itu nanti tergantung jenisnya. Dan gitu. itu ada ribuan. Ya. Nah, kalau sekarang memang dengan kecanggihan teknologi, salah satunya kecanggihan dari alat echo ya. Itu ada dokter jantung yang memang mendalami kardiologi anak ya. Itu sekarang sudah ada yang belajar untuk ekokardiografi pada saat kehamilan. Jadi itu bisa dideteksi pada janin yang masih dalam rahim. Gitu. Itu konsultan apa ya dok? Mungkin pemirsa nanti ada yang butuh gitu, kita arahkan kemana nih dok? Itu spesialis jantung yang konsultan kardiologi anak. Atau spesialis anak yang konsultan jantung anak atau kardiologi anak. Oke, intinya itu antara anak, ya antara dokter jantung dan dokter anak memang kita kerjasamanya sangat erat untuk di penyakit jantung bawaan. Gitu. Kalau untuk kasusnya sendiri banyak nggak dok? Banyak sebetulnya. Banyak ya dok banyak ya? Sebetulnya. Oke. Gitu. Dan alhamdulillah tertolong semua ya dok ya? Rata-rata gimana dok? Karena kebanyakan juga ada beberapa penyakit jantung memang pada saat bayi dia tidak ada keluhan. Oh gitu. Kadang-kadang ketahuannya itu kebetulan. Mungkin pas batuk pilek atau periksa ke dokter, loh ini kok ada bunyi-bunyi murmur misalnya bising jantung. Nah itu baru dikonsulkan ke dokter kardiolog atau dokter anak, biasanya begitu. Oke. Nah kalau yang begitu itu termasuk yang bawaan juga dok? Bawaan juga. Bawaan juga. Jadi banyak juga yang ketahuan sudah usia umur 20, 30, 40 itu ada. Gitu. Oke, ya. Berarti kita memang harus benar-benar aware ya dok ya, sebagai orang tua, sebagai buat diri kita juga. Kira-kira gejala apa sih gejala jantung itu yang harus kita waspadai ya dok ya? Dari sesek, nyeri dada, termasuk ngos-ngosan ya dok ya, kalau jalan sesek itu ngos-ngosan. Iya, jalan sedikit dah ngos-ngosan gitu ya, itu sesek namanya. Sudah termasuk ya dok ya. Nah, itu sebenarnya memang kalau bisa dibilang jantung itu ya namanya saja yang beda-beda ya dok ya. Tapi sebenarnya sama ya dok, alurnya ya dok. Alurnya ujung-ujungnya gagal jantung. Mau penyakit jantung bawaan anak pun ujung-ujungnya nanti gagal jantung namanya. Oke. Iya. Bahkan kalau anak ada keluhan bengkak juga dok? Nah kalau anak agak beda ya. Agak beda. Jadi kalau anak-anak itu kalau yang masih kecil ya, biasanya tumbuh kembangnya yang akan terganggu. Oh gitu. Iya. Misalnya kesulitan menetek gitu. Kesulitan menetek. Karena menetek baru sebentar dia udah capek. Itu salah satu gejala gagal jantung pada bayi. Gitu. Ya, kemudian kalau netes sebentar udah keringatnya banyak. Jadi kan memang bayi itu kan nggak bisa lari. Iya betul. Jadi kegiatan dia yang paling berat adalah menetek.
gitu. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya nih dok, kita temui pasien yang atau orang deh dok, kita temui orang tiba-tiba jatuh ya dok ya, terus membiru kayak gitu dok. Nah, itu kira-kira apa tuh dok yang bisa kita lakukan saat itu dok? Jatuh dan membiru maksudnya bagaimana ini? Nah, kita kan nggak tahu nih dok, jatuh membirunya memang karena biru seluruh badan apa? Enggak, biru misalnya bibirnya aja atau apa namanya akralnya gitu ya dok. Pokoknya intinya pucat ya dok ya, pucat membiru kayak gitu. Itu kira-kira apa dok yang pertama kita lakukan? Apakah kita langsung panggil bantuan atau gimana dok? Kalau membiru itu biasanya berarti ada hipoksia ya atau kekurangan oksigen. Betul. Nah, kalau pasien tiba-tiba sampai jatuh, ya, apalagi misalnya orang sudah dewasa, ya, ada kemungkinan ini henti jantung, ya, gitu. Maka ya harus kita lakukan bantuan hidup dasar kalau itu. Iya, jadi memang sekarang BHD juga sedang digalakkan bahwa orang awam pun harus bisa BHD, gitu. Iya. Jadi apa namanya, sepertinya juga di instansi-instansi yang pemerintah gitu sudah tersedia alatnya ya dok ya, untuk alat-alat bantuan hidup ya dok. Betul. Nah itu tinggal nunggu perintah ya dok ya, kayaknya terus dikejutkan gitu ya dok ya. Oke ya. Nah itu dok, apa namanya, kalau untuk pengobatannya sendiri dok, terutama kita ya dok ya yang di tingkat lanjutan ya dok. Nah, kapan sih dok kita harus merujuk ke tingkat yang lebih lanjut atau yang kapan sih kita apa istilahnya ya, cukup kita tangani di sini, kita evaluasi hingga membaik kayak gitu dok. Oke. Jadi kalau pasien dengan keluhan nyeri dada misalnya ya, kita memang curiga kalau itu penyakit jantung koroner maka harus dirujuk ke dokter spesialis, karena itu nanti harus dipastikan lagi ada pemeriksaan penunjang dan memang harus dikontrol ya. Kalau darah tinggi, nah ini yang darah tinggi ya, darah tinggi selama teman-teman di Vaskes 1 atau di fasilitas kesehatan 1 ya, primer ya, dokter umum tidak menemukan tanda-tanda komplikasi lain ya, monggo diselesaikan atau dikontrol di Vaskes 1. Tapi kalau sudah mulai ada misalnya pasiennya kok keluhannya cepat capek ya, kemudian didengarkan kok iramanya tidak teratur, misalkan mungkin juga sudah di ronsen atau di rekam jantung ya, di FKTP kan juga bisa. Kok ada kecurigaan penebalan otot jantung